Shalom, senang sekali bisa menyapa di tahun yang baru dengan firman Tuhan. Saya ingat sewaktu mengikuti kegiatan camp pembimbing siswa, ada satu sesi yang membawa kami keluar dari lokasi acara dan kami diajak berjalan menyusuri kebun. Lokasi yang banyak pohon seperti di hutan, tidak ada penduduk selain panitia, dan lokasi yang sama sekali tidak kami ketahui bagaimana jalan pulang ke lokasi camp. Tapi kemudian setelah menyusuri pos-pos yang merupakan petunjuk, kami akhirnya bisa kembali pulang ke tempat acara. Saya merasa senang ketika bisa kembali melihat atap dan model penginapan kami dari jarak yang jauh. Itu artinya sebentar lagi kami pulang ke lokasi camp. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada satupun yang akan bergembira ketika tersesat. Kita pengen supaya bisa tahu jalan, minimal jalan pulang. Dan ketika kita tahu kita sudah di jalan pulang, maka hati kita pasti bersuka cita. Namun saudara, sadarkah bahwa hari-hari hidup yang kita jalani seringkali berada dalam kesesatan dunia dan kita tidak mau tahu dengan jalan pulang? Kita merasa nyaman di pengembaraan kita. Berjalan makin lama makin jauh, hingga kemudian segala sesuatu menjadi berantakan. Saudara, orang yang paling tersesat adalah orang yang tidak menyadari kalau dirinya sedang tersesat. Saudara, tahun 2021 sudah kita jalani dengan segala suka maupun duka. Mungkin juga kita tersesat oleh berbagai angan-angan dan impian yang sudah kita buat di tahun sebelumnya. Kita ingin segala sesuatunya berjalan dengan sempurna seperti yang kita pikirkan. Kita berharap Tuhan berbuat ini dan itu seperti yang kita bayangkan. Tapi ternyata, tanpa kita sadari, kita makin tersesat jauh dari Tuhan. Saudara, jika saudara merasa sudah makin tersesat oleh dunia, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Berbeda dengan seri terbaru Spider-Man yang sedang diputar di seluruh dunia dengan judul No Way Home, yang masuk dalam daftar pandemic era movie dengan penjualan tiket total lebih dari 1 bilion Amerika Serikat atau kurang lebih 14 triliun rupiah. Di dalam Tuhan, there is a way home. Selalu ada jalan pulang. Saudara ingat kisah si bungsu yang pergi ke negeri orang dengan segala impiannya, namun kemudian dia mulai tersesat dengan segala nafsu dan tawaran dunia. Hanya satu yang dia lakukan ketika dia sadar, pulang. Dalam Lukas 15 ayat 11-32, Tuhan Yesus sedang memakai cerita yang sangat familiar bagi orang Israel. Tuhan Yesus bukan sekedar menceritakan ulang, tetapi dia memakai komponen-komponen sejarah masa lalu nenek moyang mereka yang diredefinisi dan memberikan tujuan yang baru. Waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang, itu di dalam konteks ayat 1-3. Jadi target pendengar awal dari perumpamaan ini adalah anak yang sulung, orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa lebih benar, lebih suci. Jadi fokus dari cerita ini bukan hanya si bungsu, tetapi juga tentang anak yang sulung. Jadi 2 anak yang terhilang, yang bungsu terhilang di negeri yang jauh, yang sulung terhilang di dalam rumah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Piper berkata, apa yang membuat Injil itu kabar baik? Ada yang bilang pengampunan, ada yang bilang kita diselamatkan dari neraka, ada yang bilang kita dibebaskan dari perasaan bersalah. Itulah Injil kabar baik. Tetapi Alkitab berkata, yang menjadikan Injil kabar baik adalah Injil membawa kita kepada Tuhan dan kepada kepuasan bahwa hanya di dalam Dia sebagai harta abadi kita dipuaskan. Injil kabar baik bukan hanya tentang pengampunan, keselamatan dari neraka, dibebaskan dari perasaan bersalah, itu semua betul berkat yang kita dapatkan. Tapi Injil pertama-tama adalah membawa kita kepada satu pribadi. Hati kita dipuaskan ketika ada relasi kepada Allah Bapa yang menerima kita dengan anugerahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini jika boleh menginjakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2022, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Bagaimana kisah kita di tahun yang lalu? Selain kisah sukacita, mungkin ada kisah yang buat kita malu karena kita gagal. Kita terhilang jauh. Atau mungkin juga kita tidak sadar kalau kita sedang terhilang. Saudara, ingatlah bahwa masa lalu tidak akan pernah menjadi masa depanmu. Betapapun buruk dan berdosanya kita di masa lalu,
Asal ada penyesalan dan pertobatan, hidup kita akan berubah. Anak bungsu pernah salah di jalan hidupnya. Akan tetapi, ada satu masa ia mengingat semua kesalahannya. Ia memberanikan diri untuk kembali pulang. Keberanian itu mendapat sambutan luar biasa. Saudara, saat kita menyadari kesalahan, maka beranilah kembali pulang pada kasih Allah yang tiada terukur. Kasih, pengampunannya, dan kehidupan baru selalu tersedia untuk mereka yang terhilang. There is a way home. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.